Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, cerita RF World ni bermula 2013. Kalau nak diikutkan, saya lah orang yang penentang dalam dunia bisnes MLM. Saya tak percaya. Sebab saya percaya bisnes konvensional, ya, yang kita buat, kita nampak, kita kerjakan, kita dapat uang. Tetapi ceritanya bisnes ini daripada permulaan daripada bisnes-bisnes yang lain, akhirnya ada naik, ada turun. Ceritanya saya ni orang yang tak suka bekerja diikat waktunya. Okey, dari situ sampai satu peringkat ekonomi jatuh, bisnes saya pun jatuh. Dari situlah saya cuba mencuburi bisnes MLM. Okey, dari MLM ni mula-mula saya tak percaya. Tapi saya gabung, saya tengok permulaan, saya rendahkan diri saya try menjual satu produk permulaannya. Okey, dari produk yang awalnya saya jual, saya mengikut saja. Walaupun kadang-kadang kita tahu orang jelek kan, tapi kita tak masuk dalam bisnes tu, kita tidak akan tahu. Dari situ saya masuk dalam bisnes MLM, jual satu produk susu awalnya. Jual, akhirnya saya pun ikut menjual dan akhirnya habis orang, saya nak jual kepada siapa lagi. Dari situlah baru saya faham konsep networking. Maksudnya dari bisnes itu kita berkongsi keuntungan dengan ramai orang, dan saya percaya ramai orang punya niat bisnes tapi tak ada wang, punya niat bisnes, mau buat bisnes tapi tak ada peluang. Dari situ saya bawa teman-teman hanya part time, tak perlu full time, part time, tambah wang. Akhirnya teman-teman bersama saya tambah uang. Dari situlah membuka mata saya. Itu Business di Malaysia? Itu di Malaysia. Ceritanya sulitnya, saya buat, saya nampak, saya dapat uang. Dari per minit itu dapat uang, per saat pun boleh dapat uang. Akhirnya perusahaan itu pun tutup. Okey, perusahaan itu tutup. 3 bulan saja buat, tapi tutup. Tapi saya still percaya bisnes ini bagus. Konsep pergandaan wang tu. Dari wang, dari konsep networking itu sendiri, jaringan itu sendiri, pembagian keuntungan itu sebenarnya bagus. Tapi apabila orang yang menjaga bisnes tak bagus, nanti bisnes itu akan jatuh. Dari situlah saya terus buat bisnes sampai ke 8 bisnes saya buat. 2 kali saya jadi miliarder. Dan akhirnya bisnes yang kita buat buka tutup. Di mana masa depannya dalam bisnes ini? Akhirnya apabila kita ngomong, ada orang yang percaya sebab perusahaan tak bertahan. Dari situ yang saya bilang networking ini tak bagus. Semua yang saya gabung 8 perusahaan tutup, tak bagus semua networking. Tak ada masa depan. Yang saya dapat uang kembali. Tetapi apabila kita bawa orang, akhirnya perusahaan kabur. Bukan uang masalahnya, kepercayaan orang kepada kita. Dari situ yang saya kata, saya tinggalkan networking. Saya taubat, tak nak buat networking. Semuanya tipu, yang saya nampak tak ada yang benar. Akhirnya saya buat trading. Okey, bermula daripada 2011 saya buat trading. Saya pergi belajar. Saya bukan orang online, saya bukan suka, saya pun tak ada akaun Facebook online sebab saya buat online. Saya pergi belajar 2 hari. Akhirnya guru yang mengajar saya tak nampak apa-apa pun. Saya rasa saya rugi, tapi bisnes sebenarnya kamu perlu mencuba. Cuba dulu, nanti kamu akan tahu. Yang penting kita tidak akan dirugikan terlampau banyak uang. Bukan kita labur sampai miliar, bukan ratus-ratus juta, bukan. Kita cari bisnes yang betul-betul mudah dibuat. Akhirnya apabila kita ada ilmu, bisnes itu jadi senang. Saya belajar melalui online, saya jual produk ini dulu. Okey, inilah keajaiban. Bukan saya yang bagus sebenarnya. Bukan saya yang bagus, tapi rahmat Tuhan nak bantu saya. Pergi saya satu produk ini, saya jual di online dalam masa 3 bulan saja. Online, kekuatan online. Kita kena mengikut peredaran zaman. Kalau tidak, kita ditinggalan. 2011 itu saya buat online. Dalam masa 3 bulan, keuntungan saya per bulan dah sudah 500 juta ke 1 miliar.
Okey, akhirnya saya berkembang. Sebabnya sebagai bos, sebagai owner perusahaan, kamu suruh orang jual, kamu kena ahli dalam bisnes itu. Akhirnya saya menjual, saya dapat perubahan hidup dalam masa 1 tahun je. Saya dah puluhan miliar saya dapat. Tetapi apa masalahnya? Kemudian saya jadi capek. Dulu kita capek tak ada wang. Sekarang sudah ada wang, kok capek juga. Sebab melayan orang ramai. Tetapi yang nyatanya, konsep online itu, kalau kita tahu dari segi marketing, kita kena ngomong satu orang, kita dapat jual satu barang, betul? Tapi online ni dengan satu iklan, advertising sahaja, kita boleh jual satu hari sehingga 800 kotak saya bisa, tanpa ngomong orang. Maksud itulah teknologi. Kita kena belajar perubahan itu. Ini kita jadi pakar dalam teknologi. Ini kita dapat wang miliar, tapi capek juga. Sebab apa? Kita sampai satu peringkat, ya kita buat bisnes nak wang, tapi apabila kejutan wang datang, kena pelayanan yang baik, kena posting barang, saya jadi capek. Sebabnya tak ada rehat. Sebab online 24 jam tak berhenti. Lepas itu saya belajar sesuatu. Saya kata bisnes ini kadang-kadang ya kena beli advertising, dan saya percaya online ini akhirnya apabila kita membayar iklan, dia akan, apabila saya percaya akan datang, iklannya akan lebih mahal untuk pembayarannya. Kalau kita tak sanggup bersaing dalam online, nanti kita akan ditinggal. Dari situ saya ambil keputusan buat, saya ada produk ini, saya buat networking. Dari situlah saya ambil keputusan untuk jadi owner. Sebenarnya saya tak suka jadi owner. Saya suka jadi distributor. Sebab saya tak perlu memikirkan produk, tak perlu memikirkan sistem, tak perlu memikirkan barang, semua saya tak perlu. Tapi ceritanya, kalau saya buat benda sama, dia akan result sama. Contohnya, kalau saya join satu perusahaan tu owner orang lain, dia buat keputusan sama yang pengalaman saya. Maksudnya, kalau saya masuk lagi perusahaan baru, maksud saya bodoh, buat benda sama berulang. Dari situ saya ambil keputusan, saya lah jadi owner. Bermula dari Malaysia, bulan pertama saja convert bisnes, saya sudah pergi hampir 6 miliar per bulan sale-nya. Dan seterusnya, bermula dari Malaysia, saya terus melebarkan jaringan. Yang paling penting konsep bisnes kita produk. Produk tu bisa diterima atau tidak. Kalau kita tengok dari segi produk, kita kena buat produk yang orang suka. Produk orang suka tu apa? Produk perempuan. Perempuan suka beli apa? Cantik. Sampai lagi datuk nek kakek kita dulu bisnes kita orang suka cantik, sampailah ke sekarang. Jangan buat bisnes orang tak suka. Dari situ saya buat bisnes tu diterima. Sebenarnya untuk pengetahuan, produk ini lebih kepada kecantikan. Saya, kadang orang akan ada masalah, dia kata produk kecantikan. First kali dia akan tengok diri dia. Dia pun tak cantik, di mana nak jual? Betul? Orang akan memikir, orang akan tengok, betul ke produk ini bagus? Tetapi konsep tu dia berbeza. Orang sapu di muka, kita sapu di oles. Orang boleh terima. Kita ada plus, kita ada lebih bagus, ekstra bagus. Cantik hanya cantik, tapi kita punya produk cantik luar dalam. Dulu orang booming dengan botok. Masuk Fermec, tak perlu pakai botok, sapu saja boleh nampak perubahan wajah. Dari situ diterima dan diyakini orang. Dan saya berkembang dari Malaysia, saya kata saya perlu expand bisnes saya. Kalau sini kita kena produk kita bagus, pasti diterima orang. Bisnes konsep kita bagus, pasti diterima orang. Hari ini bukan hanya pakai, tapi kita dapat bisnes sekali. Kalau kita beri produk kecantikan dua, beli, dia dapat produk. Tapi kita beli, dapat produk dan bisnes. Dan situ kita boleh tambah uang sebenar. Dan akhirnya berkembang bisnes itu sampailah ke Thailand, sampailah ke Indonesia, Singapura, Filipina, Cambodia, Laos, Vietnam dan Myanmar. Saya sudah conquer satu Asia. Saya ada kantor, saya ada karyawan dan saya ada distributor ahli. Dan dari Asia saya kembang pergi masuk ke benua India. Dari benua India saya pergi masuk benua Afrika. Benua Afrika, kontinen Afrika saya pergi masuk benua Eropah. Dari situ saya ada kantor di Amerika, saya ada kantor di London, Kanada, di Dubai. Saya menguasai
Banyak orang bilang bisnes dia bagus. Bagusnya di mana? Saya tunjukkan bisnes saya berkembang kerana apa? Bukanlah sebab saya. Produknya bagus, konsep perkongsian itu keuntungan kepada orang dan merubah hidup ramai. Dan dari situ saya terus buka ke pasaran China. Saya ada kantor di Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Dan dari situ kita start masuk di China. Okey, dan selepas itu saya sudah ada kantor di Australia dan di New Zealand. Dan saya start menguasai dunia. Dari itu saya punya mission. Kalau Bapak lihat konsep perkongsian keuntungan itu yang penting. Contoh, Bapak beli barang, beli produk kita. Berapa persen yang kita beri kepada distributor, berapa perusahaan dapat. Untuk pengetahuan Bapak, RLT World ini beda dengan orang lain. Kalau kita tengok bisnes lain, owner perlu untung banyak, distributor untung sikit. Contoh persen, owner untung 60%, distributor 40%. Di situ tidak adil. Saya punya konsep, perusahaan saya 90% pay out dari belian produk tu saya kembalikan distributor. Maksudnya saya mahu orang cepat kaya. Saya untung berapa? Saya untung itulah 3%. 3% dilihat kecil. 3%. Satu negara 3%. Kalau 100 negara, saya 300%. Boleh faham? Konsep saya, maksudnya nampak kecil tapi banyak. Dari situlah orang lihat dia dapat 90%, dia bersungguh bukan sebab saya. Satu, manfaat produk. Kedua, manfaat income yang dia dapat. Saya sudah melahirkan hampir ratusan miliarder. Saya sudah menjadikan, saya tak mencari orang yang kaya. Kalau orang kaya ketemu orang kaya. Tapi saya mau ketemu orang yang biasa-biasa ataupun yang susah, yang mau merubah hidup. Saya bantu mereka, dan apabila jadi miliarder, itu yang sampai di dalam hati. Itulah Indonesia. Kita pun sudah lahirkan hampir 10 miliarder dan ada berapa lagi next miliarder. Dan banyaklah sejarah histori kejayaan yang saya bawa, dan saya tak berhenti di sini. Saya tunjukkan konsep bisnes itu sendiri. MLM itu modal kecil untung besar. Bukan itu tangga level kita. Kita akan naik dan terus naik. Poin dia di sini, MLM ni pantas dapat uang dan kita teruskan kerja. Dalam RLT World ni kita akan dapat pendapatan yang berterusan selagi produk ini diterima. Selagi bisnes ini diterima. Kamu hanya modal sekali sampai orang tanya sampai bila RLT World. Okey, sampai selama-lamanya. Kerana apa? Walaupun saya sudah tak ada, tapi bisnes saya tetap ada. Dan dari situlah memberi rahmat kepada ramai orang. Kalau kita bagi wang habis. Tapi kita bagi peluang, wang itu terus berpanjangan. Okey, untuk pengetahuan, Indonesia ini tetap di hati saya. Kerana apa? Saya ni kalau ditanya siapa yang lebih Indonesia, orang Indonesia atau saya orang Malaysia, sebenarnya saya lebih Indonesia. Kerana apa? Saya sudah pergi ke seluruh Indonesia. Dari Berau, dari Ternate, dari Sorong, dari Aceh. Semua pulau itu saya sudah keliling. Kerana apa? Saya mencari bintang. Mencari orang-orang yang mau merubah hidup. Mencari orang yang mencari peluang. Dan saya percaya saya ada bukti. Saya bukan ngomong 11 tahun RLT World sudah berjaya dan telah melahirkan ramai miliarder, dan saya pasti saya akan ketemu orang-orang Indonesia yang mahu ambil tantangan ini. Okey, kejayaan itu orang kata mungkin melalui liku-liku, tetapi yang kita perlu tahu bisnes ini mudah sebenarnya. Poinnya masuk dalam bisnes ini kita akan belajar sesuatu. Bisnes apabila yang penting kita pakar. Orang nampak susah, ya susah sebab dia tidak pakar. Apabila masuk dalam bisnes ini, kita akan jadi pakar, bisnes itu jadi mudah dan mudah jadi miliarder. Itu saja. Sudah berapa anggota? Anggota selama 11 tahun kita sudah ada Di Indonesia, distributor. Indonesia hampir 500,000 orang. 500,000 total kita dah ada dekat 1.8 juta ahli seluruh dunia. Okey. Dan dari situ ya ini bisnes
kita bukan hanya 2-3 produk, kita terus berinovasi dan kita sudah ada hampir 12 produk. Bulan ini kita bawa lagi keluarkan 2 produk baru dan kita terus tunjukkan kita punya produk yang berteknologi, yang ada research, yang ada patented. Kita bukan buat produk yang biasa-biasa. Saya mau produk yang berkualiti, orang terus mengulangi keperluan orang. Okey. Dan dari situ Labnya di mana labnya? Ya. Labnya di mana? Semuanya di Malaysia. Oh, Malaysia. Semua di Malaysia. Kita ada 2 pabrik, tapi kita punya ingredient, kita punya produk ingredient tu kita import patented. Ada dari US, ada dari Jepang, ada dari China. Kita ada produk, kita punya ingredient masuk research. Saya nak orang pakai ada manfaatnya. Itu sebab produk kita lari di pasaran. Untuk 12 produk itu semuanya kecantikan? Bukan. Dia keseluruhan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kesehatan juga ada? Iya, kesehatan. Vitamin. Semua ada. Semua. Okey, kita suplemen. Okey, kita ada suplemen, kita ada produk yang boleh bantulah. Kita tengok yang keperluan manusia itu apa. Contoh kan, kalau kita tengok sekarang ni apa masalahnya? Okey. Jantung, diabetes, semuanya ada. Sekarang masalah terbesarnya bukan penyakit tu. Balik masalah terbesar stressful. Kantor kosong. Stres. Kanker. Tak ada sakit sebab stres jadi sakit. Tapi Iya. kita beri segala-galanya lah. Okey, kecantikan, kesihatan, kekayaan yang paling best saya bawa, lihatlah dunia ini. Tetap best sellernya apa sekarang? Best seller yang produk best seller. Terbest seller Fermac. Format ya. Fermac dan Automac. This one. Fermac. Fermac, Automac ada produk Solmax. Solmax sudah dapat BPOM. This Bepom. Ini semua produk kita ada dapat BPOM. These 2 produk. Ya, sekarang 2 produk terbaru dapat BPOM, kita masuk 3 produk. Oke. Sebab kita masuk satu-satu. Oh, Okey, kita tak mau jadi pasar raya, supermarket. Macam-macam ada, nanti stoki kita pusing. Kita bagi produk yang laris. Di Malaysia terbukti laris, kita baru masuk Indonesia. Itu pun ambil masa untuk dapat BPOM. Solmac itu yang paling luar biasa. Paling luar biasa kerana apa? Dia bagi kesihatan dalaman. Contoh, proses penuaan kita tidak bisa elak, tapi kita melambatkan proses penuaan itu. Contoh, apabila perempuan atau lelaki sudah tua, apa yang kita lihat? Rambut sudah makin putih. Tapi kita ada research dari pakar pengkaji kanser dari Filipina. Untuk pengetahuan, doktor-doktor terima produk, bukan ubat boleh rawat penyakit. Okay, kita sekarang lebih kepada alami. Cara merawat lebih alami. Dia pakai Solmac, produk terbaru kita, dari putih rambutnya jadi hitam. 6 bulan dia pakai, minum 1 cc. Radiant serum. Ya, itu Pak. berarti RF3 ini sudah jadi MLM terbesar di Asia juga? Okey, RF Retrieval ni untuk pengetahuan di Malaysia nombor 1 ranking. Sel terbanyak, disebutkan terpantas menguasai market, dan bukan Malaysia, di seluruh Asia. Dan Indonesia ini ya kita tahu ada banyak tantangannya. Tapi saya terus tidak akan berputus asa. Saya akan ketemu, saya percaya saya akan ketemu. Saya percaya orang kalau diberi ubat, diberi bisnes, dia akan ambil bisnes. Sebab ambil bisnes kita bisa beli ubat. Tetapi inilah peluang bisnes yang tak perlu dirisaukan. Sebab kita ada BPOM, SPL, semua yang bisnes kita diterima lah. Maksud bisa jual legal lah bisnes itu, tak perlu risau di Indonesia itu. Dan di Indonesia sini saya tengah planning untuk buka kantor cabang. Untuk pengetahuan kita ada di Medan kantor cabang, kantor di Pekanbaru, di Pontianak dan di Makassar. Untuk pengetahuan saya nak menguasai Pulau Jawa ini. Saya akan buka di Surabaya, di Jogja. Saya akan planning lah yang mana ada sambutan. Maksud hari ini bukan bisnes itu bukan seorang saja yang menguasai. Kita bersama-sama, itu yang saya bawa, kita bersama-sama kaya dan berjaya di RF Retrieval. Dan yang paling bagusnya
Kita ada promotion yang kita bawa keliling dunia. Ya. Setiap tahun 2 kali. Untuk pengetahuan tahun ini kita bawa di Korea. Bulan 12 nanti kita akan bawa pergi Portugal, Spain dengan Morocco. Okey. Ada orang banyak uang, tapi dia tak punya waktu. Itu yang bikin stres dan cepat mati. Tapi hari ini dalam arti bukan hanya kita menjaga kesihatan, kita dapat uang, dan yang penting kita riliskan stres keliling dunia. Setiap tahun lepas saya bawa leader-leader pergi ke Dubai dan bawa pergi ke Hokkaido dan Tokyo. Okey. Dan yang bagus ni kita bukan hanya dapat dunia, kita pun bawa ke akhirat untuk pergi umrah. Saya dah bawa 200 lebih orang dari Indonesia. Dan kita ada promotion yang banyak berbagai. Ada promotion reward kereta, ada macam-macam lah. Yang penting ini bukan bisnes saya. Kita bersama-sama memilikinya. Saya bukan bos, anda semua bos. Sebab kenapa saya ambil 3% keuntungan. Bapak-bapak yang 90% bapak lah yang bos daripada saya. Maksudnya saya mau orang cepat kaya. Saya nak kaya bukan di sini. Saya menjaga, lihatlah konsisten bisnes kita. Kita tidak selama 11 tahun saya tak pernah naik harga. Tidak pernah merubah marketing plan. Dan bonus tetap dibayar. Maksudnya apa? Company kita strong. Okey? Company kita strong, tak perlu dirisaukan. Boleh Datuk sebutkan penghargaan selama 11 tahun apa aja? Penghargaan boleh lihat kalau untuk saya pernah dapat penghargaan kalau untuk di Malaysia ni sudah 80 award. Saya dapat award. Semua award yang apa pun di menteri dan sudah diberi kepada saya. Saya pernah dapat award di Singapore, okay, Life Inspired Awards. Okay, saya pernah dapat Econ Award, okay, di London pun saya dapat, dan itu bukanlah kejayaan saya seorang, kejayaan bersama semua lah. Untuk award tu lah. Saya ada, kalau nak dilihat boleh lihat di magazine, RT ada 7 magazine di front page-nya muka saya. Bukan saya yang buat, tanda penghargaan kejayaan-kejayaan yang mengiringi. Alright. Kalau target market untuk RF3 ni, untuk Target market semakin menengah. Okey, kadang target marketnya sebenarnya saya lebih kepada, saya pun faham ya. Kalau kita terlampau muda, mungkin dia tidak memerlukan, kebutuhannya tak banyak. Tapi saya lebih kepada memberi info dan bukan nak full time semua. Saya percaya walaupun orang itu jadi karyawan, dia tetap tak cukup wang. Sekarang sebab kebutuhannya banyak, dari situ saya memanggil part time dulu. Boleh lihat kalau jadi karyawan 4 juta, kalau di sini 4 juta sehari, mana yang lebih bagus. Dan akhirnya bisnes ini jadi full time, yang bisnes tetap jadi part time pula. Okey, dan itu yang kita bisa bantulah. Okey, baik. Okey. Terakhir Terima boleh kasih. harapan untuk masyarakat Harapan Indonesia. dia untuk Indonesia ni, okey, untuk target market sebenarnya lah. Kalau bisnes terbaik, kita kena tengok population rakyat yang lebih ramai. Di Indonesia ni, kenapa saya cakap di hati saya, Indonesia ni potensi yang besar. Potensi yang besar dengan 280 juta. Dan yang paling mudah berbahasa termudah. Dan sebenarnya Indonesia bakal jadi kuasa dunia sebenarnya. Bukan hanya di Indonesia, saya sudah start di China. Di China pun bilion, 1.5 bilion. Tetapi percayalah cakap saya, China sudah maju ke hadapan. Tetapi saya percaya marketnya, apabila orang sudah banyak wang, dia start membeli. Dari situ kita masukkan produk terbaik. Di China kalau produk murah, produk tak ada kualiti, takkan bisa masuk. Tapi di China orang tetap beli walaupun harga mahal, dengan pajak yang mahal semua, dengan import yang mahal, tapi dia percaya produk ini bagus, dia beli. Okey, kalau dari China, saya percaya saya akan bermula Indonesia, China, dan saya sekarang ni saya tengah fokus di India. Okey, India 1.5 bilion rakyatnya. Kita kena tengok dekat sana ada 98 juta pemain
networking ini. Okey, dalam bisnes ni simple. Kita kena cuba dulu baru kita tahu bagus atau tidak. Okey. Oke, terima kasih.